Ibu-ibu Bapak Gloria yang saya cintai, sore ini kita berjumpa lagi dalam persekutuan Komisi Perempuan secara online. Ibu-ibu yang saya kasihi, kemana kita memperoleh kedamaian? Kemana kita mencari ketenangan? Siapa yang dapat menghibur kita kalau hati kita sedang susah? Siapa yang dapat menolong kita di dalam setiap kesulitan yang kita hadapi? Hanya ada pada Yesus, karena Dialah jawaban hidup kita. Mari ibu-ibu bersama-sama kita menaikkan pujian "Kala Ku Cari Damai". Puji-pujian kita, mari kita datang kepada Tuhan dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, sore ini kami datang kepadamu mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu di dalam hidup kami.
Terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan sore hari ini. Kami boleh bersekutu bersama dengan kaum perempuan yang beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya hadirat Tuhan dan kasih Tuhan turun atas kami semua. Dan firman Tuhan yang akan dibagikan kepada kami dapat menjadi kekuatan dan sumber pengharapan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Ibu-ibu yang saya kasihi, sebagai lagu penghantar firman Tuhan, mari ibu kita sambut dengan menaikkan pujian, kasih pasti lemah lembut. Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi.
Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang baca, merenungkan, dan kemudian melakukan firman itu dalam keseharian kita. Saudaraku, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan lemah lembut di dalam bagian ayat yang kita sudah baca tadi? Saudara, lemah lembut di sini bukanlah sikap seseorang yang ditunjukkan dengan jalan yang pelan-pelan, kemudian dia kalem sambil lenggak-lenggok, ataupun orang yang kalau ngomong, kalau berbicara itu pelan sekali, terus kata-katanya seperti diatur dengan baik. Saudara, lemah lembut di sini bukanlah hal yang demikian. Di dalam bahasa aslinya, kata lemah lembut dipakai praus. Dalam bahasa Yunani dipakai kata praus. Saudara, kata ini menunjuk kepada satu. Yang pertama adalah seseorang yang mampu menguasai dan mengendalikan dirinya dengan baik. Mampu menguasai, mengendalikan dirinya dengan baik, sehingga dia kemudian mampu bersikap yang tepat pada saat yang tepat pula. Contohnya bagaimana? Saudara, di dalam Alkitab saya akan berikan dua contoh. Yang pertama dalam Perjanjian Lama, dan kedua adalah di dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama kita bisa melihat ada tokoh Musa. Ya saudaraku, Musa di dalam Bilangan 12 ayat yang ketiga dikatakan, adapun Musa ialah seorang yang lemah lembut, seorang yang lemah lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Saudara, diakui oleh firman Tuhan bahwa Musa adalah sosok yang lemah lembut. Di dalam Perjanjian Baru, Matius 11 ayat yang ke-29, saudara, dikatakan belajarlah padaku. Padaku siapa itu? Belajarlah kepadaku, kepada Tuhan Yesus. Karena aku, Tuhan Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Saudara, dua tokoh ini adalah tokoh yang mampu menempatkan diri mereka dengan baik, bersikap dengan tepat pada saat yang tepat pula. Saudara, Musa, dia marah. Bukan berarti dia marah setiap hari, setiap saat dia marah. Tidak. Saudara, Musa marah saat melihat bangsa Israel yang harusnya menyembah kepada Tuhan, tetapi mereka menyembah kepada patung anak lembu emas. Ini yang membuat kemudian Musa marah sekali. Harusnya menyembah kepada Tuhan, tapi menyembah kepada patung. Tuhan Yesus juga pernah marah, tapi pada saat yang tepat. Saudara, ketika Tuhan Yesus melihat orang-orang berjualan di bait Allah, dia marah, dia menjungkir balikan tempat jualan mereka. Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan 17. Saudara, mereka tidak sekedar berjualan di bait Allah, tapi mereka juga melakukan kecurangan dalam jualan mereka. Hal yang kedua, lemah lembut menunjuk kepada apa? Menunjuk kepada orang yang dengan tulus dia menantikan uluran tangannya Tuhan, uluran tangan Tuhan, dan tetap tunduk kepada rencana Tuhan. Meskipun dia menjalani hidup yang susah. Saudara, kondisi kehidupan yang tidak menyenangkan, yang susah, tidak mengenakan, tidak membuat kemudian marah. Tetapi dia tetap sabar, dia tetap rendah hati, dia tetap lemah lembut, menantikan rencana Tuhan itu dinyatakan dalam hidup dia. Saudara, contohnya adalah Tuhan Yesus ketika dia tetap tunduk menjalankan rencana Tuhan, rencana Bapa untuk menanggung hukuman atas dosa manusia di atas kayu salib. Itu bukan karena dosa dia, bukan karena salah dia, tetapi dia taat menanggung hukuman itu, taat kepada rencana Bapa. Saudara kasih di dalam Tuhan, bagi orang yang seperti ini, pribadi yang seperti ini, yang dapat bersikap dengan tepat pada saat yang tepat, orang yang rencana Tuhan dinantikan dengan sungguh-sungguh meskipun kondisi tidak menyenangkan. Orang yang seperti ini dikatakan oleh firman Tuhan bahwa orang seperti ini mewarisi bumi. Apa arti mewarisi bumi? Saudara, mewarisi bumi berarti bahwa orang-orang seperti ini akan mendapatkan berkat dari Tuhan, diberkati hidupnya oleh Tuhan saat ini ataupun kelak nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Saudara kasih di dalam Tuhan, pesan firman Tuhan kepada setiap kita hari ini adalah mari menjadi sosok pribadi yang lemah lembut, bersikap tepat pada saat yang tepat, dan kita menjadi orang-orang yang tekun menantikan rencana Tuhan meskipun kondisi kehidupan kita tidak menyenangkan, tidak menyenangkan. Mari kita bersama-sama belajar melakukan firman ini dalam keseharian kita. Amin. Kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini Tuhan. Ajarkan kami, mampukan kami melakukan firman-Mu ini dalam keseharian kami. Sesusah apapun kondisi kehidupan kami, ajarkan kami tekun menantikan rencana Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami.
Tuhan, nyatakan rencana-Mu buat kehidupan kami. Dan Tuhan, ajarkan kami di dalam menyikapi hidup kami ini. Kami bersikap dengan tepat pada waktu yang tepat juga. Dan kami akan percaya berkat Tuhan dicurahkan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami melakukan firman-Mu di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami boleh berdoa dan berucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tiada kasih yang dapat memenuhi harapan kita. Tiada kasih yang dapat menyelamatkan kita. Hanya ada satu kasih, yaitu kasih Tuhan Yesus. Untuk menutup persekutuan kita pada sore hari ini, mari kita bersama-sama menaikkan pujian Kasih Tuhan Harapanku, PPR 1 nomor 157. Oh
di surga, kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh berbakti kepada Tuhan. Kami juga bersyukur kami boleh dengar firman Tuhan. Dan kami Tuhan mohon dalam Tuhan Yesus tolong kami, ajarkan kami untuk kami menjadi pelaku firman-Mu dalam keseharian kami. Para ibu-ibu yang hadir pada hari ini Tuhan di dalam ibadah komisi perempuan di rumah mereka masing-masing, dalam Tuhan Yesus anak-anak-Mu ini ajarkan boleh menjadi pelaku firman-Mu dalam keseharian mereka, menjadi pribadi yang lemah lembut, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati kehidupan para ibu-ibu semuanya Tuhan, dengan semua pergumulan mereka masing-masing. Beri kekuatan, beri hikmat untuk boleh menjalani hari-hari mereka dengan baik, menjadi teladan bagi anak-anak mereka, boleh menjadi teladan bagi cucu-cucu mereka, dalam mereka juga boleh menjadi istri yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, Engkau tempatkan kami di tengah-tengah bangsa Indonesia, bangsa yang megah yang besar ini. Kami rindu Tuhan, para pemimpin kami, Tuhan berikan hikmat, berikan mereka kebijaksanaan yang daripada Tuhan, untuk boleh mengelola bangsa ini dengan baik. Apalagi Tuhan di tengah-tengah pandemi ini, berikan hikmat kepada para pemimpin kami, untuk mereka boleh bekerja sama bahu-membahu, untuk boleh menyelesaikan masalah dari pandemi ini. Sehingga seluruh rakyat Indonesia, bangsa ini boleh sehat kembali, seluruh dunia pun juga boleh sehat kembali. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan hidup kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan Tuhan. Tolong kami dengan segala macam harapan kami, kerinduan kami. Tuhan Yesus yang menolong kami, boleh kami bergantung bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Dan biarlah Bapa kasih sukacitamu, damai sejahteramu, berkat-berkat-Mu yang khusus Tuhan sediakan, limpahkan kepada setiap kami, mulai hari ini, dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa terima kasih.